Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة ابن صامت. Ini hadis didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tapi sebelumnya saya sebutkan tentang ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dalam hadis dari riwayat Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis tentang tiga hal sehingga sesuatu dirasakan keimanan. Sesuatu itu seorang hamba merasakan nikmatnya keimanan. Disebutkan kemudian ditambah dari riwayat ini Al-Baihaqi dan Ibn Abi Asim rahimahumullah ta'ala dengan tambahan wazakka nafsahu. Jadi orang yang mentazkiyah dirinya akan merasakan keimanan. Kemudian berkata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang yang mentazkiyah dirinya? Kemudian Rasulullah SAW, ya'lamu anna Allah ma'ahu haitsu kan. Ini dia. Ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Itu dalam hadis. Kalau hadis yang dibawakan oleh musannif di sini, ini diriwayatkan oleh Tabrani, ya, dan didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani itu tadi riwayat dari Ibn Abi Asim, annahu ya'lamu anna Allah ma'ahu haitsu kan. Iya. Penetapan ma'iyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat atau ini hadis menetapkan sifat ma'iyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tetapnya hadis ini, kalau dikatakan sabit, itu menunjukkan ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ma'iyah apa? Ma'iyah am. Ahsan. Ma'iyah am. Atau ini ma'iyah khos, ya, karena berhubungan dengan iman. Ahsan. Ma'iyah khos karena berhubungan dengan iman. Dan sudah lewat bahwasanya ma'iyah ada dua, ya. Ada ma'iyah amma dan ada ma'iyah khassa. Ma'iyah amma bermakna apa? Khassa dalam artian mencakup semua makhluknya, baik itu kafir ataupun muslim. Tapi makna dari kandungan dari ma'iyah ini apa? Apa? Tidak, ma'iyah am. Kenapa dikatakan umum? Karena mencakup kafir, muslim. Iya. Tapi kandungannya apa?
Kalau Allah Subhanahu wa taala bersama orang kafir, bersama orang mukmin. Iya. Ihatatuhu wa ilmuhu wa sam'uhu wa basruhu wa sultanuhu wa tadbiruhu. Ini dia dari ma'iyah ammah. Allah Subhanahu wa taala melingkup mereka, melihat mereka, mendengar mereka, mengatur mereka. Allah yang berkuasa terhadap mereka. Adapun ma'iyah khassa dikatakan khusus karena kenapa dikatakan khusus? Kenapa dikatakan khusus? Hanya orang beriman, iya. Khusus terhadap sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seorang yang tegak dengan keimanan, tegak dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Terkandung makna ma'iyah ammah, ma'ziyadah. Ya. Tambahannya apa? Al-hifz, penjagaan. Kemudian pertolongan. Ya. Ini sudah lewat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, muttafaqun alaih. Ini hadisnya siapa? Ibnu Umar. Ya. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ini kata beliau, idza qama ahadukum ila shalah, kalau kalian tegak mendirikan salat, fala yafsuqanna qibala wajhi, jangan kalian meludah ke depan. Ya. Dalam riwayat, fa innallaha qibala wajhik, karena Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Wala an yaminihi, tidak juga ke kanan. Walakin an yasarihi atau tahta qadamihi, akan tetapi ke kiri atau di bawah dari kakinya. Ini kalau sholat dulu sholat di pasir ya. Kalau sekarang iya, sama ya. Kalau orang, kata Nabi SAW, khaliful Yahud, selisih orang Yahudi. Ini perintah untuk sholat memakai sendal, karena orang Yahudi itu beribadah tidak pakai sendal. Sekarang bagaimana? Masuk masjid pakai sholat pakai sendal? Iya. Namanya dafsul mafsadat muqaddam ala jabil masalih. Ya. Jadi jangan lihat, ini sunnah, ayo. Iya. Memang kebaikan, tapi ada fitnah. Ada fitnah. Ya. Kata beliau, ini hadis menunjukkan tentang sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Ulu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebutkan sifat ma'iyah. Ini saya sudah bilang, ma'iyah dengan ulu itu selalu digandengkan. Selalu digandengkan. Akan datang nanti ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang dua sifat ini. Sifat ulu, sifat ma'iyah, dan sifat qurb, tiga. Jadi ini hadis penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala sudah lewat. Kemarin kita bahas tentang Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ini sifat ulu juga. Penetapan Allah Subhanahu wa taala berada di atas zat Allah Subhanahu wa taala, ulul mutlak. Ulul mutlak. Ulul mutlak itu ada tiga. Pertama,
ulu dzat. Kedua, ulu qadar. Dan ketiga, ulu qahar. Iya. Jadi ulu Allah Subhanahu wa taala ulul mutlak. Zat Allah Subhanahu wa taala, terutama zat Allah Subhanahu wa taala, dan ulu qahar dan ulu qadar ini tidak ada perselisihan di antara ahlul bidah dan ahlus sunnah. Yang jadi perselisihan adalah ulu zat. Oleh karena itu dia menafikan sifat istiwa. Karena istiwa itu menunjukkan apa? Ulu khas, yaitu apa? Iya, apanya? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau dikatakan bagaimana caranya dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas, sedangkan dikatakan fala yasuqunna qibla wajhihi. Dalam riwayat fa innallaha qibla wajhik. Di depan berarti. Jangan dipahami seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di atas kita. Ya. Diperumpamakan dari ulama yang membahas tentang hadis ini dikasih contoh dengan as-sama. Iya. Antum lihat langit. Kalau antum lihat langit, antum katakan langit di mana? Antum lihat ke depan begini, antum lihat langit. Kalau ditanya antum, langit di mana? Apa jawabannya antum? Di atas. Ya kan? Bersama dengan itu antum memandang ke depan. Iya, Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Iya, Allah Subhanahu wa taala melingkup semua makhluknya. Jadi tidak ada dai kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini Allah di bawah. Kenapa? Karena di depan kita. Ya, antum ingat hadisnya Musa alaihissalam, kisahnya Musa tatkala diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa. Kemudian Musa menjawab, labbaik wa sa'daika. Ya. Asma'u kalamak walam ara makanak. Saya dengar suaramu dan saya tidak melihat tempatmu. Faqala Allah, ana amamak, ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Iya. Saya di atasmu, saya depanmu, saya kirimu, saya kananmu. Ini sudah lewat. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala melingkup makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung. Tidak ada pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Di atas, di bawah, di samping, di kiri, di kanan. Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah Subhanahu wa taala di atas. Jadi penetapan sifat ma'iyah itu tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala berada di bawah. Akan datang nanti penetapan sifat qurb juga. Bahkan disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ditetapkan sifat nuzul, bersamaan dengan itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Bagaimana? Kalau pakai akal iya. Ini pakai iman, keyakinan. Karena ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat turun. Nabi juga yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya di atas arsy-Nya. Ya. Jadi bersamaan Allah Subhanahu wa taala turun di langit bumi. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya qurb. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya ma'iyah. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Iya. Fawqas samawati mustawin 'ala 'arsyihi. Bain min khalqihi wa 'ilmuhu fi kulli makan. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak ada ta'arud. Oleh karena itu kebanyakan dari penulis kalau dia membahas tentang ulu atau ma'iyah pasti bergandengan dua ini. Karena supaya tidak ada penafian. Iya, tidak ada penafian. Satu ayat contohnya akan datang nanti tentang nanti kita bahas di hadis yang ketiga. Bagaimana penggandengan dua ini? Ya. Ulu dan qurb atau ma'iyah. Qurb atau ma'iyah. Jadi paham pendalilannya ini? Penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan hadis ini. Fala yafsuqunna qibla wajhi
fa inna Allah qibala wajhi. Idza qama ahadukum ila shalah fa inna Allah qibala wajhi. Kalau kalian tegak salat, salah satu di antara kalian tegak salat, Allah Subhanahu wa taala berada di depan kalian. Iya. Taib. Thumma qala rahimahullah wa qawluhu Allahumma rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim. Allahumma rabbas samawati as-sab' wa rabbal arshil azim. Ini doa. Rabbana wa rabb kulli syai' falikul habbi wan nawa, yang menumbuhkan tumbuhan, biji-bijian. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran. Allah menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Ini pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran itu turunkan dari Allah Subhanahu wa taala, munazzalun ila nabiyyina Muhammad. Wa a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan diriku dan kejelekan seluruh apa yang ada di dabbah, mencakup semuanya, dari makhluk hewan, manusia ataupun dabbah secara umum, ya. Kullu ma yadubu fil ard, setiap yang berjalan di bumi, apa saja. Kita ini hewan natik namanya, ya, yang berbicara. Anta akhidun binasiyatiha, maksudnya engkau yang mengaturnya, menguasainya, yang menghendaki segala sesuatu. Antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqa syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anni ad-dain wa 'anni min al-faqr. Rawi Muslim. Hadisnya siapa ini? Hah? Hadisnya siapa? Situ. Tidak ada. Siapa yang ada taliknya? Hadisnya siapa ini? Abu Hurairah. Ahsan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga penetapan ini sudah lewat, ya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Penetapan 4 nama diambil padanya 4 sifat. 4 sifat. Syahidnya di sini itu dari 2 ucapan Nabi SAW. Anta zahir falaysa fawqa syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Anta zahir falaysa fawqa syai'. Ini penetapan sifat ulu. Zahir ditafsirkan oleh Nabi SAW, falaysa fawqa syai', tidak ada sesuatu di atasmu. Lihat, sifat ulu. Kemudian digandengkan dengan sifat ma'iyah atau qurb atau ihata. Kata Nabi SAW, wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iya. Ini qurb, ma'iyah dan ihata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dekat lagi. Dia yang paling dekat kepada seorang hamba. Jadi digandengkan, ya kan? Jadi al-zahir itu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Terkandung banyak sifat zahiriyah. Ini nama bisa berdiri sendiri. Kalau ditetapkan saja tanpa bergandengan. Adapun batin, kata Syekh Shalih Al-Syekh, itu tidak datang kecuali harus digandengkan dengan az-zahir. Iya.
harus digandengkan dengan al-zahir. Jadi penetapan sifat ulu digandengkan dengan penetapan sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah. Ini sudah lewat, kita sudah bahas juga di awal kitab ya tentang ayat penetapan sifat ulu dan qurb atau ma'iyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir. Wa qawluhu lamma rafa'a as-sahaba aswatahum bidzikr. Ini hadisnya Abu Musa al-Asy'ari ya. Iya. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Tak kala sahabat mengangkat suaranya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW berkata, ya manusia, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Pelankan. Iya. Cukup kalian yang dengar. Jangan teriak. Kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada orang yang tuli dan tidak hadir. Innama tad'una sami'an basira, qariba. Tidak lain kalian berdoa kepada seorang yang siapa yang mendengar, yang maha mendengar, maha melihat dan maha dekat. Innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi, muttafaqun alaih. Sungguhnya yang kalian berdoa itu lebih dekat, iya, kepada kalian daripada leher tunggangan kalian. Ini penetapan sifat qurb untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, penetapan sifat qurb untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Iya. Dirinya lebih dekat daripada leher dari tunggangan kalian. Bersamaan dengan itu kita tetapkan sifat ulu, zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ini dua hal tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika seorang dikatakan si fulan dekat, mengharuskan dia jauh dari sesuatu. Dia misalnya di rumahnya. Kalau dikatakan dia dekatnya si fulan, berarti dia tidak dekat lagi dengan rumahnya, tidak lagi di rumahnya. Kita tidak mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan menganggap hal seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluknya, menunjukkan Allah itu di bawah atau Allah itu dilingkup dengan makhluknya dan selainnya. Iya. Ketika Allah turun, sama. Allah Subhanahu wa taala akan berada di bawah dari makhluknya karena turun di langit dunia, langit pertama. Ya, ini manusia. Manusia turun ya, kalau dia turun dari atas, ketika dia turun itu sudah dilingkup oleh apa yang berada di atasnya, yang di mana sebelumnya dia berada di atas sekali. Ini manusia. Dan makanya kita selalu ketika kita menetapkan sifat, kita jauhi dari dua hal ini. Oleh karena ini yang ditambah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qulul Muslah. Ketika seorang menetapkan sifat, ya harus dijauhkan dari dua hal ini, takyif dan tamtsil. Iya, takyif dan tamtsil. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Jadi sifat qurb ini itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sifat ma'iyah itu ada yang mengatakan semisal qurb sama dengan ma'iyah. Ada qurb amma dan ada qurb khassa atau qurb am dan qurb khas. Ini sebagian ulama. Di antaranya penulis Syarh Aqidah Wasithiyah Tanbihatus Saniyah. Dia bagi qurb menjadi dua, amma dan khas, am dan khas. Ini karena menafsirkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Iya.
Ini ditafsirkan bahwasanya ini apa? Allah Subhanahu wa taala. Di surah apa? Al-Qaf apa? Wa nahnu aqrabu Al-Waqiah. Qaf ya. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum min hablil warid. Dua ayat ini. Iya, itu mereka menafsirkan bahwasanya yang dekat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kalau menafsirkan yang dekat di sini Allah Subhanahu wa taala berarti menjadikan qurb itu ada dua, am dan khos. Khos itu mereka membawakan dalil wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dengan ayat, dengan hadis satu apa? Lafadznya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya ketika seorang sujud. Aqrabu ilaihi minkum ahsan. Aqrabu ma yakunu al-'abdi min rabbih wa huwa sajid. Ahsan. Jazakallahu khair. Jadi ini hadis menunjukkan qurb Allah Subhanahu wa taala tapi qurb khas dengan dua makna. Ijabati ad-da'in wa isabati al-'abidin. Idza salaka ibadi anni qarib wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ini qurb iya, ijabati ad-da'i. Menjawab doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisnya menunjukkan isabatu al-'abidin. Memberikan balasan terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang tidak membagi. Ini membedakan antara ma'iyah dengan qurb. Kalau di antaranya Ibnu Qayyim dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada yang datang dalam Al-Qur'an ataupun sunnah qurb kecuali qurb khas. Qurb khas. Yang dimana maknanya ijabatid da'in wa isabati atau isabatu al-'abidin. Adapun ayat itu dekat adalah dekatnya malaikat. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadinya antum akan dapat nanti. Ini dari syubhat al-bid'ah juga. Ya. Yang mereka menganggap bahwasanya al-sunnah tatkala menafsirkan ayat itu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid ditafsirkan malaikat, mereka menganggap bahwasanya al-sunnah mentahrif. Ya. Dan jawabannya sudah tadi. Ya. Jawabannya sudah ada yang menafsirkan dan ada menafsirkan itu Allah dan ada yang menafsirkan itu apa? Itu malaikat. Ditafsirkan malaikat karena dua ayat ini dihubungkan dengan sesuatu. Ada sebab. Seperti di ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ini digandengkan dengan ketika seorang mau meninggal. Sekarang pertanyaannya, kalau qurb am bermakna ilmu ihata, apakah dikoit dengan seorang nanti mau mati baru Allah dekat? Allah tahu. Nah, itu pertanyaan. Itu bantahannya. Untuk orang yang menafsirkan qurb di situ adalah Allah. Qurbnya Allah bermakna apa? Ihata, ilm. Taib. Jadi ini penetapan sifat qurb bersama dengan ma'iyah. Bersamaan dengan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas fawqas samawat mustawin 'ala 'arsy bainun min khalqihi wa ilmuhu fi kulli makan. Jelas ini?
Taib, summa qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu innakum, kalau ini sudah lewat. Kita cepatin ya. Wa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Muttafaqun alayh. Ila amsali hadhihi al-ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih fima yukhbiru bima yukhbiru fa innal al-firqatu an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabih min ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamsilin bal hum al-wasatu fi firqatil ummah kama anna al-ummah hiya al-wasatu fil umam. Kemudian kata beliau membawakan hadis tentang penetapan ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Jadi ini hadis menetapkan ru'ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh seorang mukmin pada hari kiamat di dua tempat. Di mana? Arsat yaumul qiyamah dan di surga. Dan orang mukmin melihat dengan mata kepalanya. Bukan dengan hatinya atau bukan dengan ilmu. Ya, ma'rifah. Ada menafsirkan ma'rifah. Kita katakan kalau ma'rifah itu di dunia Allah tahu. Seorang mukmin tahu Allah Subhanahu wa taala. Mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui namanya, sifatnya. Dan ini sudah lewat. Ya, sudah lewat tentang penetapan sifat ru'ya. Namun sedikit Al-Asy'ariyah itu menetapkan apa? Sifat ru'ya tanpa arah. Ya, Allah dilihat tapi tidak berarah. Jadi tutup mata. Tapi mereka punya dalil. Dalam riwayat hadis ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. La tudammun. Maknanya apa? La yadummukum jihatun wahida fi ru'yatihi. Tidak mengumpulkan kalian di satu sisi, satu arah. Berarti la yadummukum jihatun wahida. Apa maksudnya? Tidak mengumpulkan kalian satu arah. Berarti tanpa arah maksudnya. Kalian melihat tapi tidak mengumpulkan kalian seperti melihat bulan. Kalau kita melihat bulan, melihat kemana semua kita? Melihat ke atas. Dia manakan la tudammuna fi ru'yati, kalian tidak dikumpulkan dengan satu arah. Iya. Tidak ada arahnya. Antum melihat rob, sudah. Tidak tahu di mana. Di atas. Tidak ada arahnya. Jadi dia manakan makna dari la tudammuna ay la tadummukum jihatun wahid. La yadummukum jihat wahid fi ru'yatihi. Jadi tidak ada. Jadi itu dia manakan seperti itu. Dan kita katakan bahwasanya la tudammuna ini datang dalam dua riwayat. La tudammuna bitasydid dan la tudammuna bitakhfif. Datang juga dalam riwayat la tudarruna. Ini menunjukkan bahwasanya apalagi ditambah dengan lafaz sebelumnya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Iya, Lailatul Badr. Kita melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan. Apanya yang diinginkan? Antum melihat bulan kemana? Ke atas. Antum melihat bulan ke atas. Kemudian Nabi SAW memberikan ucapan bahwasanya kalian tidak saling
berdesak-desakan. Iya, tidak diikutkan kalian kesulitan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memberikan kalian rasa bahaya ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan dimanakan kalian tidak dikumpulkan oleh satu arah. Iya, yaitu arah ke atas. Tapi kalian melihat Rob tanpa arah. Ya, sekedar melihat. Dan ini penafsirannya. Kemudian dibantah dengan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, yang dimanakan la tudhammuna, yaitu kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat bulan. Kalian tidak berdesak-desakan melihat matahari, melihat bulan. Ya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, tak kali ditanya, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Kemudian Nabi menjawab, apa kalian melihat bulan dalam keadaan berhimpit-himpit? Bilang tidak. Apa kalian melihat matahari dalam keadaan berdesak-desakan? Mereka bilang tidak. Begitulah kalian akan melihat Rob. Kalian melihatnya tanpa ada desak-desakan. Iya, kalian melihat Rob tanpa ada desak-desakan. Taib, kalian sudah lewat ya. Fa innal firqah an-najiyah, ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah, yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin. Perlu dijelaskan lagi nih? Perlu dijelaskan lagi? Tahrif, ta'til, takyif dan tamsil. Jelasin itu? Kata beliau, al-firqah najiyah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, itu beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan pada kitabnya tentang sifat atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun mengimani tanpa ada tahrif. Iya, mengimaninya, menetapkannya tanpa ada tahrif. Tanpa ada ta'til, tidak ada takyif, tidak ada juga tamsil. Saya kira ini sudah lewat. Kemudian kata beliau, balhum al-wasatu fil firqil firqati ummah. Bahkan mereka itu pertengahan dari kelompok-kelompok yang ada di umat ini, ahli sunnah wal jamaah. Kama annal ummata, dan sebagaimana umat ini juga itu pertengahan pada semua umat, pada semua umat. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini pertengahan pada kelompok-kelompok dari umat ini, sebagaimana umat ini itu pertengahan pada seluruh umat. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-wasat itu al-udul wal khiyar, yang paling terbaiknya. Dan wasitiyah di sini wasitiyahnya mamduhah. Wasitiyahnya mamduhah. Jadi ada pertengahan, tapi pertengahan tercela. Kalau pertengahannya ahli sunnah, itu pertengahannya yang terpuji. Dari sisi mana? Pertengahan dari dua kebatilan, antara gulu dengan jafaf, ifrad dan tafrid, gulu wal jafa. Orang yang ekstrim dengan orang yang bermudah-mudahan. Ya kan, ini kan datang nanti dijelaskan. Adapun orang yang pertengahan antara al-haq wal batil, ini bukan wasitiyah mamduha, tapi wasitiyah madmumah, tercela. Seperti orang munafik. Orang munafik, ya, dia pertengahan antara al-haq dengan al-batil. Dia menampakkan al-haq tapi menyembunyikan apa? Kebatilannya. Iya, dia pertengahan.
Dan ini pertengahan madmumah. Adapun pertengahan yang mamduha itu apa yang berada di antara dua kebatilan. Dan umat ini sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah, kama annal ummata fil wasat hiyal wasatu fil umam, sebagaimana umat ini itu pertengahan di antara dua umat, seperti pertengahan antara Nasara dengan Yahudi. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Yahudi mereka apa? Berilmu tapi tidak beramal. Adapun orang Nasara itu beramal tanpa ada ilmu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah beramal dan berilmu. Beramal dan berilmu, dan banyak antara pertengahan antara muslimun umat Nabi SAW dengan Yahudi dan Nasara. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada beberapa pembagian antara pertengahan antara umat ini dengan Yahudi dan Nasara. Taib. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya penjelasan tentang pertengahan umat ini atau Ahlussunnah wal Jamaah pada umat ini antara dua kebatilan, ya, antara ta'til dan tamsil, antara Jabriyah dengan Qadariyah, antara Murji'ah dengan Al-Wa'idiyah, Murji'ah dengan Mu'tazilah, dan selainnya dari beberapa pembahasan tentang akidah. Taib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.